Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mas Mbak. Setelah kita praktek pencatatan surat di buku agenda yang kita mulai dengan membuat form index, sekarang kita praktek penyimpanan arsip sistem abjad atau alphabetical filing system. Kita belajar sama-sama yuk. Ada beberapa cara yang akan kita praktekkan. Yang pertama atau cara satu adalah dengan menggunakan sistem abjad secara umum. Alat dan bahan yang kita perlukan, surat-surat yang sudah kita indeks dan kita catat pada buku agenda. Kita juga akan memerlukan guide. Ingat, ada guide primer, ada guide sekunder, ada guide tersier, tersier 2 atau folder. Selanjutnya, kita membutuhkan map Snell Hector atau bisnis file. Boleh menggunakan warna dan merek apa saja ya. Kemudian ada perforator serta beberapa alat tulis. Ayo kita rapikan meja kerja kita dulu. Kita sisihkan alat dan bahan yang akan kita pergunakan. Kemudian kita ambil form index yang sudah pernah kita buat. Dari surat pertama, kita memiliki surat keluar untuk surat tugas atas nama Insinyur Yuniar Prima Utama. Kita sudah pernah mengindeks bahwa kodenya adalah UT. Kita tulis di pojok kanan atas. Selanjutnya, surat kedua. Kita memiliki juga surat keluar ke PT Raharja Semesta. Kita indeks dengan kode RA. Kita tulis juga di pojok kanan atas. Contoh surat berikutnya. Ada surat lamaran pekerjaan, berarti surat masuk ya. Dari Ayudya Putri Lestari. Kita indeks dengan kode LE. Kita tulis pojok kanan atas. Selanjutnya ada surat masuk dari PT Bintang Permata. Setelah kita indeks, kita kode dengan BI. Ditulis di pojok kanan atas. Selanjutnya ada surat masuk lagi dari PT Bumi Persada. Kita juga sudah indeks dan kita mendapatkan kode BU. Jangan lupa ditulis di pojok kanan atas ya. Yang terakhir, ada surat keluar untuk manajer CV Agung Swadaya. Kita indeks dengan kode AG. Oke, selesai. Langkah berikutnya, kita sortir atau susun surat berdasarkan urutan abjadnya atau alfabetikalnya. Kita cari surat-surat dengan kode RA, kita urutkan dengan kode UT, berarti UT di sebelah bawah. Ada surat berkode AG, ada surat berkode LE, ada surat berkode BI dan BU. Surat dengan kode BU tentu kita letakkan di bawah surat berkode BI. Selanjutnya kita pastikan urutan abjad sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Bisa kita tuliskan urutan-urutan abjadnya. 1 untuk kode AG, kemudian kedua untuk kode BI dan BU, urutan ketiga untuk kode LE, urutan keempat untuk RA, dan terakhir untuk kode UT. Dengan 5 urutan abjad ini, berarti kita akan memerlukan 5 guide. Oke? Yang pertama, guide dengan kode A, kemudian kode B, L, R, dan terakhir kode U. Yuk, kita masukkan surat-surat dengan kode sesuai dengan masing-masing guide ya. Setelah rapi, kita pastikan guide dan surat sudah kita perforator. Selanjutnya, kita masukkan ke map Snell Hector. Kemudian kita rapikan. Kita tuliskan abjad pada masing-masing guide.
untuk A, abjad B, selanjutnya untuk abjad L, kemudian R, dan U. Selesai. Mudah bukan? Praktek penyimpanan arsip sistem abjad yang kedua dengan cara menggunakan dua guide, yaitu guide primer dan sekunder. Alat dan bahan yang kita perlukan masih menggunakan surat-surat yang sama yang sudah kita beri kode. Kemudian ada guide. Dua guide yang kita perlukan. Yang pertama guide primer, yang kedua guide sekunder. Berikutnya ada map Snellhector atau business file, perforator, dan beberapa alat tulis. Jangan lupa form index yang sudah pernah kita kerjakan dengan urutan abjad-abjad dari surat yang sudah kita siapkan segera ditata. Oke? Yang pertama, langkah yang harus kita kerjakan adalah untuk kode surat AG, kita memerlukan guide primer, guide sekunder, lalu kita ambil surat dengan kode AG tersebut. Untuk selanjutnya kita letakkan di bawah guide sekunder. Yang kedua, kita ambil guide primer untuk kode B, kita ambil juga guide sekunder untuk kode BI, dan kita letakkan surat dengan kode BI di bawah guide sekunder tadi. Untuk surat dengan kode BU, kita memerlukan guide sekunder untuk kita letakkan surat dengan kode BU itu di bawahnya. Kemudian abjad L, kita memerlukan guide primer. Dan LE kita siapkan guide sekundernya, letakkan surat di bawah guide sekunder tadi. Selanjutnya untuk abjad R kita siapkan guide primer, kemudian siapkan juga untuk guide sekunder RA, dan kita letakkan surat kode RA di bawahnya. Terakhir untuk abjad U kita memerlukan guide primer dan guide sekunder untuk abjad UT, dan letakkan surat dengan kode UT di bawah guide sekunder UT. Kita rapikan. Jangan lupa di perforator ya. Selanjutnya kita masukkan ke map Snellhector atau business file. Ambil alat tulis, kita tulis kode A di guide primer dan kode AG di guide sekunder. Guide primer berikutnya kita tulis huruf B, dan guide sekunder berikutnya kita tulis kode BI. Guide sekunder berikutnya kita tuliskan BU. Lanjut, tuliskan huruf L di guide primer, guide sekunder kita tulis kode LE. Berikutnya, kode R di guide primer dan RA di guide sekunder. Yang terakhir, di guide primer kita tulis huruf U, dan di guide sekunder kita tulis huruf UT. Selesai. Boleh kita cek apakah surat-surat yang sudah kita siapkan tadi sudah kita arsipkan dengan semestinya. Untuk kode AG, untuk surat dengan kode BI, apakah surat dengan kode BU sudah diletakkan sesuai dengan tempatnya, ataupun surat-surat dengan kode-kode yang lain. Apabila ada dua surat dengan kode yang sama dan tanggal yang berbeda, yang kita tata di awal adalah tanggal yang awal kita menerima surat, atau surat yang tertanggal terakhir disimpan paling atas. Jangan lupa ya. Praktek penyimpanan arsip sistem abjad yang ketiga adalah menggunakan 3 guide, yaitu menggunakan bagian-bagian yang ada di perusahaan.
dan bahannya, yang pertama, surat-surat. Beberapa contoh surat yang kita perlukan. Yang kedua, ada guide. 3 guide yang kita butuhkan adalah guide primer, guide sekunder, dan guide tersier. Ada 3 guide ya, guide primer, guide sekunder, dan guide tersier. Selanjutnya, kita juga membutuhkan map Snellhector, perforator, dan alat-alat tulis. Untuk membubuhkan kode pada surat, kita memerlukan daftar klasifikasi. Form index juga kita perlukan karena kita menyimpan arsip dengan sistem abjad. Langkah pertama, tuliskan kode surat dengan melihat daftar klasifikasi dari perusahaan tempat kita bekerja atau contoh surat yang kita gunakan. Misalnya, untuk surat tugas atas nama Insinyur Yuniar Prima Utama, surat tugas itu kodenya A2. Kita tuliskan A2 karena kita menggunakan sistem abjad, tentu kita juga menuliskan UT sebagai kode dari nama Insinyur Yuniar Prima Utama. Oke? Berikutnya, surat lamaran kerja. Kita perhatikan, surat lamaran kerja ini kita lihat dari daftar klasifikasi. Untuk kepegawaian ada kode A4 rekrutmen pegawai. Kita tuliskan A4, kemudian nama pengirimnya Ayudhya Putri Lestari, kita kode LE, kita juga tuliskan kode LE di bawah kode A4 tadi. Surat berikutnya, surat keluar tentang penagihan pembayaran faktur. Kita perhatikan di daftar klasifikasi itu termasuk B2. Kita tuliskan kode B2 pada pojok kanan atas surat. Jangan lupa kode alamat tujuan juga kita tuliskan kodenya ya. Berikutnya ada surat keluar untuk CV Agung Swadaya. Kita lihat surat ini tentang konfirmasi pesanan. Pada daftar klasifikasi adalah kode C1. Kemudian alamat tujuan ini kodenya adalah AG. Berikutnya ada surat dari Bintang Permata tentang pesanan alat elektronik. Kita perhatikan kodenya adalah C1. Pemesanan, kemudian alamat pengirim kita beri kode BI. Berikutnya lagi ada surat dari PT Bumi Persada tentang persahabatan karyawan. Kita lihat persahabatan karyawan itu kodenya D3. Kita tulis di pojok kanan atas, kemudian alamat pengirimnya kita kode BU. Selesai. Langkah berikutnya, kita sortir atau kita kelompokkan surat-surat berdasarkan daftar klasifikasi perusahaan tempat kita bekerja. Kode A2 kita kelompokkan sendiri. Selanjutnya kita cari dengan kode A4. Kita cari kode B2 dan kode untuk D3. Selanjutnya kita tata masing-masing kode tersebut sesuai dengan urutannya, mulai dari A, B, dan D. Kemudian kita ambil guide primer untuk kode A.
Sesuaikan dengan kode surat, kita memerlukan guide sekunder untuk A2. Lalu, kita juga membutuhkan guide tersier untuk kode UT. Surat kita letakkan di bawah guide tersier UT. Dari surat yang sudah kita beri kode, ternyata kita juga memerlukan guide sekunder untuk kode A4 dan membutuhkan guide tersier untuk kode LE. Letakkan surat di bawahnya. Selanjutnya, kita membutuhkan juga guide primer untuk kode B dan guide sekunder untuk kode B2. Jangan lupa, kita juga memerlukan guide tersier untuk kode RA. Letakkan surat di bawahnya. Sekarang kita memerlukan lagi guide primer untuk kode C, guide sekunder untuk kode C1, dan guide tersier untuk kode AG. Ternyata kita juga memerlukan guide tersier untuk kode BI. Letakkan surat sesuai dengan guide tersiernya. Selanjutnya, kita memerlukan juga guide primer untuk kode D, guide sekunder untuk kode D3, dan guide tersier untuk kode BU. Letakkan surat di belakangnya. Kita rapikan. Jangan lupa berkas kita perforator. Setelahnya, kita siapkan untuk masuk ke dalam map Snellhector. Kita tuliskan masing-masing kodenya. Ada kode A di guide primer. Kita cek suratnya, akan ketemu kode A2 di guide sekunder dan kode UT untuk guide tersier. Kode A4 di guide sekunder dan kode LE di guide tersier. Kita cek suratnya. Selanjutnya, kita akan menuliskan kode B di guide primer, B2 di guide sekunder, dan kode RA di guide tersier. Selanjutnya, tulis C di guide primer, C1 di guide sekunder, dan AG di guide tersier.
kita tulis kode BI di guide tersier. Terakhir, kita menuliskan kode D di guide primer, kode D3 di guide sekunder, dan kode BU di guide tersier. Selesai. Kita rapikan 3 guide yang kita gunakan tadi. Tara! Inilah tampilan ketiga cara kita praktek penyimpanan arsip dengan sistem abjad. Terima kasih untuk kebersamaan kita kali ini. Tetap semangat belajar walau dimanapun berada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mbak Mas.